Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries ya. Tema kita kali ini adalah merindumu. Kira-kira bagaimana Aries ya? Kita lihat nanti sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Aries, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Aries, 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 Aries. Wow, Aries. Kita lihat kartu yang sudah keluar di sini. Oke, di sini ada Page of Pentacles, ada juga Seven of Pentacles, wow, the Moon, Four of Swords, dan ada Five of Swords. Oke, jadi orang-orang ini sebenarnya merindukan kamu karena pertama ya, aduh, mereka ini sebenarnya ada beberapa yang hanya merindukan karena uang kamu nih. Butuh kamu pada saat lagi merindukanmu pada saat butuh. Merindukan ini kan ibarat kan, aduh coba ya dia datang, aduh coba ya si Aries traktir, coba ya. Ini ada orang-orang yang memang negatif, yang hanya mau sesuatu dari dirimu, baru dia merindukanmu atau memikirkanmu. Ya ini entah siapapun, kamu bisa menyesuaikan saja. Karena saya lihat di sini orientasinya adalah uang. Entah pasanganmu kek, entah siapa, kamu bisa sendiri yang menilai ya. Dan pada saat kamu tidak memberikan itu, mereka pergi. Pada saat kamu tidak memberikan apa yang dia mau, mereka marah-marah. Ataupun pada saat kamu tidak memberikannya, mereka acuh tak acuh padamu, seolah-olah kamu tidak dianggap begitu ya. Dan adapun saya lihat di sini, kamu merasa juga bahwa wah saya ini kok dipermainkan, dimanfaatkan, sehingga kamu merasa bahwa hidup ini tidak adil. Saya sudah berjuang untuk mereka, tapi pada saat saya susah, mereka tidak berjuang untuk saya. Banyak manipulasi, banyak drama, ya. Dimana mungkin kondisinya Aries merindukan mereka yang jahat gitu. Ini kita bicara merindu nih bukan hanya merindukan dalam artian apa, tetapi sesuai kartu tarot bahwa kalau seandainya ini kita bicara tentang sahabat, seandainya kamu terkoneksi dengan sahabatmu ya maksudnya gitu ya, ataupun dengan pasanganmu, di sini Aries itu merindukan orang-orang yang manipulatif, yang penuh drama. Kamu gak capek Aries? Tuhan, saya ingin dia kembali pada aku, Tuhan, tolong. Padahal Tuhan itu menjauhkan kamu dari orang jahat loh. Ya. Kenapa kamu harus menyesali, menangisi? Seharusnya kamu bersyukur bahwa Tuhan ya membukakan mata kamu, di mana kamu tidak lagi terkoneksi dengan orang-orang jahat yang hanya memanipulasi kamu, yang menginginkan sesuatu dari dirimu. Ya, jadi
Ada beberapa yang saya lihat juga di sini Aries tuh bersedih ya dengan kehidupan ini, dengan takdir ini. Sudah berjuang disia-siakan, punya uang bersama, nggak punya uang ya urus dirimu sendiri Aries, bye. Ini ya, ada beberapa yang Aries merasa bahwa saya kecewa sekali, saya merindukan orang-orang yang dulu. Kenapa ya mereka tega ya? Merindukan ini bukan berarti kamu merindukan karena mencintai atau yang bagaimana, tapi merindukan nih ibaratkan kamu pikir-pikir entah memang sayang ataukah benci ya. Dimana benci ini kan berarti kan kamu seolah-olah itu inginkan kamu yang harus datang ke saya ya, tapi seolah-olah juga kamu berpikir bahwa suatu saat nanti dia datang ke saya akan campakkan kamu ya, saya akan marah sama kamu, saya akan pokoknya ya. Jadi mau gimana dong? Kalau ibaratkan gini, kita merindukan ini kan bukan berarti merindukan pada saat meminta kepada semesta untuk dia balik kepada kita, dan pada saat mereka balik kita mau sia-siakan mereka. No. Makanya semesta tidak memberikan mereka datang balik kepadamu. Karena apa? Niat kamu jahat. Dimana ada rasa sayang, rasa rindu, tetapi karena mereka pernah mengecewakan kamu, akhirnya kamu seolah-olah itu rindu ini kan mengingat mereka untuk datang kembali padamu, untuk dimana kamu bisa membalas kejahatan mereka. Kenapa kamu berorientasi ke pembalasan? Balaslah kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada dirimu. Bukan berfokus pada orang-orang yang jahat padamu dan mau membalas kejahatan mereka. Ngapain? Itu kan namanya buat dosa ya. Kenapa kamu mau punya karma di masa depan? Enggak kan? Jadi baik-baiklah dengan dirimu dan orang lain. Entah dia pernah menyakitimu di masa lalu. Ya. Jadi yang saya mau katakan di sini bahwa sudahlah, kalau memang ini takdir dan kamu merasa bahwa kehidupan saya ini tidak dibilangnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, berarti semesta mau mengajarkan kamu untuk kamu lebih ikhlas. Karena semesta lebih tahu siapa yang terbaik untukmu dan siapa yang tidak baik untuk dirimu. Bukan kamu berpikir bahwa saya harus sama dia baru saya bahagia. No, tapi semesta mau tunjukkan bahwa kamu harus berbahagia dengan dirimu sendiri, dengan caramu sendiri. Mereka datang dalam hidupmu dan bisa membahagiakanmu hari ini, ya berarti itu bonus. Kamu jangan berharap orang membahagiakanmu. Ya. Jangan berharap si A, si B, si C, tapi dirimu sendiri. Suatu saat nanti mereka pergi meninggalkan, kita nggak tahu jodoh itu kita kapan. Ya di sini saya coaching juga ya, supaya kamu tahu bahwa apa yang dikatakan Kak Ica dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadaku ternyata kayak gini tuh. Dimana ya kamu harus fokus pada kebahagiaan dirimu sendiri. Bukan kita bicara egois, tetapi di mana kamu sudah bahagia, kamu pasti akan bisa membahagiakan orang lain. Sama seperti kamu sakit. Kalau kamu sakit, kamu nggak bisa membantu gitu. Kamu aja nggak beres, kamu aja kayak goyah gitu, oleng gitu. Jalannya nggak, ya kalau kita pusing kan nggak mungkin kita mau aktivitas. Pasti kita ya nggak bisa konsentrasi. Nah sama dalam percintaan, dalam energi. Ya, berfokuslah pada dirimu dulu, bahagiakan dirimu. Setelah itu baru kamu ke orang lain. Terkadang kamu itu merasa, aduh saya harus bersamanya baru saya bahagia. No, pada saat dia tidak bersamamu kamu marah. Pada saat dia tidak mengikuti apa yang kamu inginkan ya, atau tidak bisa membalas kebaikanmu, kamu marah. Padahal kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan minta dari pembalasan dari dirinya, tapi biarkanlah nanti semesta yang membuka berkat-berkat, sumber berkat dari tempat lain. Kamu ikhlas saja. Kita menabur, pasti kita akan menuai suatu saat nanti. Tapi menuainya ya bukan dari dia, syukur dari dia. Tapi kalau bukan dari dia, pasti ada dari tempat lain. Jadi kamu jangan takut, karena rezekimu tidak akan tertukar. Sama seperti kamu ya, kondisinya mereka, saya sudah pernah membantu mereka Kak Ica, tetapi mereka pergi meninggalkanku pada saat saya sulit. Itu akan kembali kalau kamu ikhlas. Selama kamu tidak ikhlas sampai saat ini, kehidupanmu akan terpuruk. Ya, jadi seperti gitu. Di sini juga saya melihat bahwa ada beberapa yang kalau dibilang tersinggung. Nah,
Ini bicara ketersinggungan, ini berarti ya kamu terlalu sensitif. Mungkin kamu ada konflik dengan pimpinan, orang yang lebih tua ya, ataupun mungkin dengan sahabat, orang tua ya, ayah ibumu atau kakakmu. Bicara ketersinggungan. Dimana akhirnya kamu pergi. Ini mungkin contohnya ya, kalau seandainya mereka bicara kasar kepadamu, ataupun mungkin ya ngegas-ngegas gitu ya, sebenarnya itu mereka peduli sama kamu ya. Mereka mengkritik kamu itu berarti mereka sayang dan peduli padamu. Tapi terkadang kamu berpikir negatif. Jadi mindset kita sekarang ya, ukur di badan sendiri. Kamu kalau sayang sama orang ya, pasti kamu akan peduli dan kamu akan bersuara kan. Betul tidak? Wah, kamu salah nih, harus begini gitu. Tetapi kalau kamu tidak peduli, sebenar apapun atau sesalah bagaimanapun tuh orang, kamu akan udah deh, itu kan urusan mereka. Karena apa? Kamu nggak peduli. Dia mau jadi apa kek, mau bahagia atau tidak ya terserah, saya nggak peduli. Nah ini, jadi kamu harus berpikir bahwa orang yang dibilangnya mengkritik saya ya, ataupun mungkin kondisinya memberikan pemahaman ataupun pandangan ya, itu bahwa orang-orang itu orang menyayangiku, bukan orang-orang yang mencari kekuranganku, mencerita-cerita ya. Ya, maaf ya agak berisik ya, anak saya lagi rewel ya. Jadi seperti gitu ya. Selalu berpikir positif kepada orang-orang yang memang terkadang kamu merasa bahwa orang ini jahat. Padahal orang yang baik, yang senyum-senyum menawan ya, padahal hatinya belum tentu seperti senyumannya, dimana dia hanya membungkus itu. Ya, seperti casing kan. Kalau casing udah rusak reot ya pasti diganti. Tetapi jadilah itu seperti mesin dari suatu barang gitu. Yang mana ya harus berkualitas. Ya, bukan hanya digonta-ganti casing. Jadi lihatlah dari sisi sudut pandang yang berbeda. Mungkin intonasi mereka ngegas, ya kamu harus bisa maklumi. Karena mungkin kamu dikasih tahu 1-2 kali gak ngeh. Ya akhirnya ngegas mereka. Tidak mungkin tidak ada asap kalau gak ada api. Jadi selalu berpikir positif, ya. Oke, berikutnya di sini ada Six of Pentacles. Ada juga Queen of Cups. Dan ada Page of Swords. Dimana semesta mau sampaikan kepadamu ya, di sini saya coaching lagi ya, untuk bisa lebih up ya. Makanya tadi saya bilang ada orang-orang yang merindukan kamu ya, dimana orang-orang ini bentrok sama kamu, dia ingin seperti dulu lagi, ataupun mungkin ya kehadiranmu tuh sangat berarti, dimana dia menginginkan pemaafan dari dirimu, atau ya setidaknya kamu itu keras kepalanya agak-agak dikit turunin dong, atau introspeksi diri juga dong. Ya, makanya tadi saya bilang ada beberapa yang ya udah deh, kalau memang dia tidak memaafkanku ya sudah. Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik gitu, kasih tahu bahwa ini yang salah, ini yang benar. Kalau dia mau mengikuti silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Nah ini semesta mau sampaikan, jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang berjuang untuk dirimu. Mereka memberikan pandangan kepadamu, memberikan arahan kepadamu untuk apa? Kebaikanmu, bukan untuk kebaikan mereka. Sama seperti seorang guru itu kamu bisa jadi pilot, kamu bisa menjadi profesor, kamu bisa menjadi pejabat, kamu sudah bisa ya sepintar seperti begini, tapi lihat guru ya hanya guru. Mungkin kamu berpenghasilan sekarang sudah 50 juta per bulan, guru ya cuman UMR doang. Nah itu karena apa? Kebanggaan suatu guru adalah muridnya berhasil. Tolak ukurnya itu, dia bukan tolak ukur duit. Dia tolak ukurnya bagaimana supaya murid-murid saya itu bisa berhasil di hari esok. Itu kebanggaan dia. Ya. Nah, makanya jadilah orang yang bijaksana. Jadi semesta mau sampaikan juga, kamu itu jangan membalas orang-orang yang jahat. Balaslah orang-orang yang baik. Jangan berfokus pada yang jahat. Berfokuslah pada kebaikan. Ya, dan ikhlaskan. Kalau kamu ada pengikhlasan di sini, apa yang kamu inginkan itu semesta akan wujudkan loh, satu persatu. Ini cuma masalah waktu. Ya, dan kalaupun mungkin kamu merasa bahwa uang saya sudah habis, berusahalah, ikhlaskanlah.
Karena kamu dengan keikhlasan, anggap saja kamu bersedekah kepada mereka. Walaupun mereka menjahatimu ya, tapi anggap saja kamu bersedekah kepada mereka, akan balik dengan sendirinya. Yang penting pertama kamu move on, percaya ya, dan berjuang, pasti akan balik. Nggak usah takut dengan masa lalumu. Sini saya lihat ada trauma dan luka batin dari dirimu. Ya. Seakan-akan saya mau merindukan masa dulu, masa jaya saya merindukan sahabat-sahabat saya dulu bersamaku, pasangan saya bersamaku, hidup bahagia dulu ini. Yang semesta mau sampaikan kepada kamu, ngapain kamu mau merindukan orang-orang toksik gitu. Fokuslah pada dirimu, pencapaianmu, kebahagiaanmu. Setelah itu, ya, tidak ada penyesalan. Yang akan kamu dapatkan kalau kamu sudah ikhlas adalah kebahagiaan. Dimana kamu tidak terlalu menginginkan orang-orang datang dalam hidupmu. Karena apa? Karena kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri, tanpa berpatokan dengan mereka. Gitu ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Dimana merindu ya, dari dirimu mungkin merindukan orang toksik ya. Terus juga ada yang merindukanmu karena kamu memarahi mereka, ataupun ya sudah menjauhi mereka padahal mereka sangat sayang kepadamu. Dan ikhlaskan ya, dimana merindu masa lalu, ingat masa lalu tidak bisa terulang, tetapi buatlah masa depanmu. Jangan kamu merindukan masa lalu ya, masa lalu ya sudah masa lalu. Raihlah masa depanmu dengan pola pikir baru, dengan kehidupan baru, dengan cara baru, supaya ke depan hidupmu lebih bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Aries. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.